Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Komalasari dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya ketahui tentang Keminangkabauan. Yang pertama yaitu asal-usul nama Minangkabau, dan yang kedua yaitu kearifan lokal Minangkabau. Baiklah, mari kita bahas mengenai asal-usul nama Minangkabau. Nama Minangkabau sendiri berasal dari kata manang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam Tambo. Kisahnya berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Raja Adityawarman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, penasehat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan kepada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika kerbau raja yang menang, maka pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa. Akhirnya usulan tersebut juga disetujui oleh pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasi masyarakat memakai nama Minangkabau, kata yang berasal dari ujaran Manangkabau, yang artinya kerbau yang menang. Dalam rangka mengenang kemenangan itu, masyarakat akhirnya membangun sebuah rumah yang diberi nama Rumah Gadang dan rangkiang yang didesain atapnya menyerupai tanduk kerbau. Rumah Gadang adalah rumah adat Minangkabau. Rumah Gadang biasanya dibangun di atas tanah yang cukup luas, milik keluarga induk secara turun-temurun. Rumah Gadang memiliki arsitektur yang unik, dengan bentuk puncak atap yang runcing menyerupai tanduk kerbau. Dahulu dibuat dengan bahan dasar ijuk yang dapat bertahan hingga puluhan tahun. Rumah Gadang sebagai tempat tinggal bersama mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Jumlah kamar tergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar, sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kearifan lokal Minangkabau. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Kearifan lokal adat Minangkabau merupakan warisan budaya yang ada di masyarakat, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat yang bersangkutan. Sumbernya adalah kebudayaan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau dan tertuang dalam beragam aturan adat. Minangkabau memiliki ragam budaya dan tradisi warisan nenek moyang dan masih terjaga hingga saat ini. Berbagai kegiatan yang berbasis kearifan lokal masih banyak ditemui. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu mandi balimau, merupakan tradisi orang Minang yang dilakukan di tepi sungai oleh masyarakat ramai, menggunakan jeruk nipis dan biasanya dilakukan jelang hari besar. Tradisi ini sudah dilakukan selama berabad-abad lamanya. Yang kedua yaitu upacara turun mandi. Adalah upacara yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran seorang anak ke dunia, sekalian sebagai pengenalan sang anak kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu makan bajamba, merupakan tradisi makan bersama di sebuah tempat, biasanya diadakan pada saat hari besar Islam, upacara adat, atau hari penting lainnya. Yang keempat yaitu Batagak Pangulu, merupakan acara besar yang menjadi tradisi masyarakat Minangkabau. Acara ini biasanya dilakukan dengan penyembelihan kerbau. Selanjutnya kearifan lokal Minangkabau di bidang olahraga, yaitu yang pertama pacuan kuda, merupakan olahraga berkuda yang telah lama ada di nagari-nagari Minang dan sampai saat ini masih diselenggarakan oleh masyarakatnya serta menjadi perlombaan tahunan yang dilaksanakan pada kawasan yang memiliki lapangan pacuan kuda. Beberapa pertandingan tradisional lainnya yang masih dilestarikan dan menjadi hiburan bagi masyarakat Minang antara lain lomba pacu jawi dan pacu ite. Kemudian ada sipak rago atau nama lainnya sepak takraw, adalah olahraga masyarakat Minangkabau yang dimainkan sedikitnya oleh 4 atau 5 orang. Bolanya terbuat dari anyaman rotan,
Bola ditendang dari setinggi pinggang sampai setinggi kepala oleh sekelompok orang yang berdiri secara melingkar. Selanjutnya, kearifan lokal dalam bidang kesenian. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian. Yang pertama ada tari pasambahan yang merupakan tarian yang dimainkan bermaksud sebagai ucapan selamat datang atau ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai. Dan yang kedua yaitu tari piring, merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing, yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan salung. Yang ketiga ada silek atau silat Minangkabau yang merupakan suatu seni bela diri tradisional khas suku Minangkabau yang sudah berkembang sejak lama. Dewasa ini silek tidak hanya diajarkan di Minangkabau saja, namun juga telah tersebar ke seluruh kepulauan Melayu bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Selain itu, ada pula tarian yang bercampur dengan silek yang disebut dengan randai. Randai biasa diiringi dengan nyanyian atau disebut dengan sijobang. Dalam randai ini juga terdapat seni peran atau akting berdasarkan skenario. Dan yang terakhir, ini mungkin tidak akan asing lagi bagi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Minangkabau itu memiliki masakan yang khas, yaitu rendang. Rendang telah mendapat pengakuan dari dunia sebagai hidangan terlezat. Selain dari rendang, juga ada beberapa masakan khas lainnya seperti asam padeh, soto Padang, sate Padang, dan dendeng balado yang umumnya makanan ini dimakan langsung dengan tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Keminangkabauan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.